Mana budek Mas ini? Tahu dah. Ini kok kurang nggak bisa dingkuk ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Syaikhina Abdurrahman Wahid wal jami' masayyihina wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fatihah. Karena biasa menjelang haul yang ke-14-nya saya membuka tabir lagi yang 20 tahun yang lalu yang pernah dibicarakan oleh Gus Dur di sebuah di hutan kayu. Dalam catatannya biasanya hari Sabtu, biasanya Mas Adi ini yang mimpin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Semangat Kebangsaan dan Pluralitas. Bermula dari penulis yaitu Gus Dur, itu sudah terlentang di tempat tidur sejak jam 3 dini hari. Udah ketap-ketip, sampai mungkin nggak bisa membedakan mana ketap-ketipnya Gus Dur, mana meremnya Gus Dur gitu kan. Kalau saya tahu, kalau tidur tuh dia ngorok, nah itu ngorok itu berarti merem itu. Kalau ngorok, nah itu merem. Kalau belum ngorok berarti masih ada itu. Karena beliau sudah tidur sejak jam 10 malam. Kemudian terbangun waktu itu dini hari jam 4:30 pagi, penulis mendengar suara azan subuh dari tengah-tengah komplek rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Karena rumahnya selama sakit beliau itu ada di Cipto sana. Sayup-sayup terdengar lantunan suara azan itu yang mengingat penulis pada panggilan salat di padang pasir. Wah, khayalannya jauh sekali. Seperti biasa panggilan salat itu kemudian ada yang mengikutinya, yaitu ada manusia bergegas menuju ke musola, sama dengan di sini tuh. Kalau ada azan subuh langsung buru-buru ke musola atau kemana itu. Tapi tidak semua penghuni rumah sakit bersikap seperti itu. Ada yang langsung bangun dari tidur dan mengambil air wudhu, tapi ada pula yang justru meneruskan tidur mereka. Ya sama di pondok itu kan, ada yang langsung wudhu, ada yang berlanjut. Sikap-sikap itu bebas dilakukan karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Bebas kan itu, mau subuhnya diteruskan, mau subuhnya langsung sholat subuh, wudhu dulu terserah. Kebebasan menjalankan ajaran agama memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kerangka itulah melaksanakan ajaran agama yang sebenarnya serba mutlak itu. Apabila dikehendaki bangsa kita tetap memiliki penghargaan terhadap keberagaman atau pluralitasi yang tinggi, maka peranan sangat besar harus diberikan kepada masyarakat untuk melakukan ajakan atau persuasi dalam hal-hal ini menyangkut kebenaran ajaran agama. Dalam hal ini inisiatif bukan berada pada tangan negara. Disinilah terletak kunci dari keberagaman kita sebagai bangsa. Orang boleh memilih mana di antara ajaran-ajaran agama itu akan dijalankan. Memang dari situ lalu ada celah untuk pandangan fundamentalistik yang hampir tidak memberikan ruang bergerak bagi para penganutnya dalam keyakinan yang lain. Kemarin kan sudah dibahas antara satu dengan yang lain berbeda itu. Kemudian apa sikap NU dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935? Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa Hindia Belanda atau nama Indonesia waktu itu tidak memerlukan agama Islam sebagai ideologi negara. Keputusan itu tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat.
Salah satunya begitu banyaknya aliran-aliran keagamaan yang hidup di masyarakat. Sudah sejak awal bangsa kita bersikap demikian. Ingat ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo, Hanyokrokusumo, ini kan dakun mbahnya ini, dari dinasti Mataram mengumumkan Islamisasi terbatas. Dulu itu Islamisasinya terbatas, maka akhirnya Khalifatul Panatagama. Maka dua hal diislamisasikannya yang dianggap mewakili keseluruhan agama tersebut. Padahal di keraton, pusat kekuasaan pemerintah, tidak seluruh ajaran agama itu dilaksanakan. Umpamanya saja, penari perempuan di keraton tidak tertutup bahunya. Sampai sekarang, ya ada kebo giro, kebo kicak, kebo apa lagi, kemudian tari bedoyo dan lain sebagainya. Sesuatu yang tentu menyalahi peraturan formal agama tersebut, maksudnya Islam. Namun Raja Mataram itu tetap dinamai Sayyidin Panatagama. Itu diantaranya Ajin, itu turunannya itu satu itu. Ini belum lagi kita melihat variasi-variasi yang cukup besar antara berbagai aliran dalam budaya masyarakat kita. Perbedaan antara mereka sudah ada sejak dulu. Dr. Taufik Abdullah, mantan ketua LIPI, membagi pola-pola hubungan antara Islam dan kekuasaan menjadi 4. Yaitu model Aceh, ada gayanya sendiri, model Minangkabau, Romli, Adi, dan itu ada gayanya sendiri. Model Goa itu yang di Sulawesi. Yang terakhir adalah Islam model Jawa seperti Kang Dakun. Itu. Pada model Aceh, kerajaan Islam berkembang dari kampung-kampung kecil yang melaksanakan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Model kedua terdapat dalam masyarakat matriarkal atau garis ibu, itu di Minangkabau. Mohon dicatat sama Romli. Tidak ada kekuasaan pusat yang mampu memasang kehendak kepada mereka. Karena itu persatuan dan kesatuan pendapat hanya ada dalam teori melalui petatah petitih atau ungkapan seperti bulat kata di mufakat. Karena itulah masyarakat Minangkabau sangat individualistik. Bener nggak itu udah Ramli? Model ketiga adalah model Goa yang di Sulawesi itu. Raja Goa, yaitu ketika kerajaan-kerajaan pra-Islam menerima Islam melalui perkawinan dan pengangkatan. Sehingga unsur-unsur itu bercampur baur dengan yang lain. Contoh yang masih ada adalah Kesultanan Malaysia dan Brunei dengan para sultan yang memiliki wewenang keagamaan. Tetapi bercara hidup seperti orang Barat. Model keempat adalah model Jawa, di mana berbagai kecenderungan hidup bersama-sama dalam sebuah masyarakat. Tradisi utamanya adalah tradisi keraton yang hanya sedikit melaksanakan ajaran agama. Tradisi Islaman dikembangkan di pesantren-pesantren, bukan di keraton. Tapi pesantren ini adalah merupakan keraton kecil. Tapi ia berhadapan dengan tradisi-tradisi termasuk tradisi keraton besar yang tidak berdasarkan ajaran agama Islam. Yang besarnya saja tidak ajaran agama Islam, yang kecilnya, keraton kecilnya seperti pesantren berpegangan kepada atau berdasarkan agama Islam.
Kedua tradisi itu hidup berdampingan. Keraton, nih, kayak Ajit keraton Cirebon, maka saya keratonnya Panguragan, berdampingan. Sampai sekarang pun masih berlanjut di zaman modern ini. Pola Jawa ini kemudian menjadi pola hubungan antara pusat kekuasaan pada tingkat terbawah, berada di tangan lurah atau kepala desa, dengan sendiri terjadi hubungan formal antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan non-pemerintah, yaitu kekuasaan para pemimpin agama. Merupakan suatu yang ada dalam masyarakat. Kita lihat yaitu kekuasaan para pemimpin agama. Atau kita lihat kekuasaan para pengasuh pesantren. Akibat mereka di masyarakat merupakan sebuah kenyataan sejak kita bertambah besar. Makin besar pesantren, makin besar gaya keratonnya. Kan begitu. Nongol Gus menjadi wedus gitu ya. Gus Ajit asalnya kan Gus Ajit asluhu wedus Ajit gitu. Kuli batil Gus menjadi dus gitu. Kekuatan politik Islam menguntungkan bagi mereka sendiri. Kekuatan politik Islam diusahakan agar berkembang menjadi kekuatan terbesar untuk dimanfaat bagi kepentingan salah satu partai yang besar ketika itu. Di sini terlihat kekuatan politik Islam digunakan untuk mendukung kekuatan politik lain. Rame kan sekarang, sama aja sampai sekarang juga. Kunjungan ke kiai ini, kunjungan ke pesantren ini. Wis pokoknya macam-macam. Yang satu katanya siap-siap nanti kalau saya yang jadi semuanya akan tak berikan mobil satu-satu gitu ya, tinggal ngomong. Pada tiap manifestasi yang muncul kelompok fundamentalis, ada sekarang itu juga. Selalu ada usaha mengecilkan arti gerakan agama. Karena itulah langkah-langkah yang mereka ambil selalu berbau kekerasan. Seperti terjadi ketika itu di Ambon, di Poso, maupun di Banyuwangi. Kalau di Mesir, gerakan-gerakan oposisi seperti Ikhwanul Muslimin selalu berbau penolakan terhadap pembaharuan. Maka di Indonesia pembaharuan muncul dalam bentuk gerakan radikal dan senantiasa menggunakan tindak kekerasan. Sekarang ada pembaharuan, nggak tahu siapa, pilihannya Ajit kali. Gerakan pembaharuan Ajit ya, iya. Tapi untung belum ada tindakan kekerasan. Pembaharuan semacam itu yang ada kekerasannya ada sebagai sebuah protes sosial. Kemungkinan seperti itu tidak dapat dianggap ringan. Sementara itu, tindakan balasan terhadap tindak kekerasan itu biasanya hanya berbentuk kekerasan juga. Kekerasan dijawab dengan kekerasan. Yang model begini Gus Dur tidak setuju. Seperti tindak kekerasan oleh DI/TTI, berubah kekerasan pula terhadap mereka. Ini tentu tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memperpanjang persoalan belaka. Karena itu dalam upaya membasmi tindak kekerasan itu, kita tidak cukup bertindak keras belaka. Seperti yang diusulkan oleh negeri-negeri lain. Kita harus mengembangkan cara kita sendiri untuk mengatasi tindak-tindak kekerasan yang terjadi secara meluas semenjak kita mencapai kemerdekaan 45. Dengan kata lain, tindak kekerasan di negeri kita tidak dapat diselesaikan dengan tindak kekerasan balasan. Kita berpikir lebih mendalam jika ingin menemukan jawaban yang dimaksud. Ya mari kita berpikir nantinya kalau terjadi begini. Memang kita harus arif dan bijaksana dalam mengemudikan masyarakat. Proses besar yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan tindakan serba keras, melainkan dengan tindakan-tindakan yang berperspektif jangka panjang
dengan mencari jawaban yang tepat. Ini adalah bagian dari proses melestarikan dan membuang yang ada dalam sejarah manusia, bukan? Jawabannya ada di sampean. Kalau terjadi tindak kekerasan, apakah harus dijawab dengan tindak kekerasan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tulisannya Gus Dur yang meninggal 14 tahun yang lalu. Tentunya ini tulisan 20 tahun yang lalu baru saya bacakan dalam rangka mengenang Gus Dur haul yang ke-14 yang dilaksanakan hari Sabtu mendatang. Guys, pegel ganti. Ayo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yauma yatihimul azab. Itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat berulang-ulang, perlunya untuk mengingatkan kita. Ada awalnya dengan kul, katakanlah. Kalau ini tekan ingzir, fangzir, diberi peringatan juga. Itu kasih peringatan, itu cerita-cerita umat yang zaman dahulu itu ketika kalau mau mendapatkan azab itu dia masih akan mengatakan, kalau begitu saya mau beramal baik. Jangankan kepada umat yang menentang, kita yang ikut taat kepada Rasulullah SAW, ketika sakit ente mesti akan ingat itu. Coba dulu ketika saya sehat, kan pakainya begitu. Coba saya, itu sama itu. Perbedaannya sana tidak pakai iman, Anda pakai iman, tapi masih tetap akan mengatakan, saya sudah nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Coba dulu saya waktu ruku sujud itu kan, mau sholat duha, mau sholatul lail, sujud kepada Allah. Iya, tahannus kepada Allah, minta kepada Allah, minta dengan begini, dengan sujud tuh enakan khusyuan sujud loh. Kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di situ kita direnungkan, bukan Allahu Akbar tuh keleleran di mana-mana.
Maha besar kalian, saya ini nggak ada apa-apanya. Sama saya halnya gitu. Dulu saya kenapa waktu masih bisa ruku dan bisa sujud. Mau rajin itu sholat duha, mau rajin itu sholat witir. Sekarang ruku sedikit gelegean. Ya kan, sudah kalau nggak gelegean kentut. Gampang itu. Mulutnya bocor, pantatnya juga bocor. Nanti nggak tahu aki kita bisa nggak sama nggak. Umur saya 70 tahun depan itu 70, sekarang 70 kurang 1 alias 17. Masih muda. Kaki ini kalau sudah tidak makan well move, sekarang tuh panan saya tuh well move. Yang gambarnya Tengkul itu di TV itu pakai well move. Itu mulai oklok nggak tahu minyaknya katanya nggak ada. Jadi kalau begini nih udah bangunnya kretek. Apa yang sering saya keluhkan? Kenapa nggak dari dulu belum kretek itu sujud yang banyak, ruku yang banyak? Ada loh. Kalau nggak percaya tunggu umur sampean tahun 70, umur 70. Kalau sudah sering kentut, beser, baru ngersul. Salah nginum saja beser. Makan salah, nggak makan salah. Sekarang aja lap itu. Kalau ngelihat apa itu lapar atau acara apa itu makan itu kayaknya enak bener, sambal blebok ini blebok gitu ya. Si ences sama si itu kan enak. Wah, kadang-kadang saya lupa baca bismillah. Terus terang saja saya di pondok ke Sego Pecel itu 10 pincuk bablas. Onde-onde Mojokerto 10 bablas, telur asin 10 bablas. Sekarang tinggal bodolnya perut. Berlebihan kan? Karena ada yang nantang, ayo coba nggak berani gitu kan. Saya dulu pertandingan makan tuh namanya Gusmat Hamdan, anaknya kayak Adlan Ali. Kalau kalah saya yang bayari. Kalau dia kalah, yang jelas dia selalu menang terus, dia sampai 15 putu tuh gitu kan. Waduh, kalah lagi bayar. Saya nantang dia tuh kalau saya dapat wesel aja. Pecel itu 10 bungkus tenang aja, kayak ditakir gitu kan. Di Jombang itu pecelnya kan takiran gitu, kecil buang. Sekarang apa? Ya begitu, bodol perutnya. Sekarang baru nyesel. Andai kata saya masih bisa ruku, saya tak sholat duha, tak sholat. Ya sekarang ya sholat duha tapi nggak marem. Coba aja nantilah. Orang sujud aja nggak nempel ke tanah, nggak serem itu. Apalagi sujud nempel di situ terus ini pakai karpet begitu gosrok, biar nancep sininya gitu kan. Simahum, ya kan, tanda-tandanya itu ada min asari sujud. Tanda-tanda asari sujud itu patuk nyong. Saya lihat sekarang jenderal-jenderal polisi itu pada kalau habis meriksa terpidana itu kelihatannya ada item-itemnya gitu kan. Coba aja nanti kalau ada acara penangkepan itu apa, mau bribtu ke bribta, aibtu apa ada ininya. Rupanya untuk mendapatkan itu sholatnya kenceng. Muhaimin aja sekarang jidatnya udah ada item-itemnya. Saking pengennya jadi presiden, ya cawapres saja lah gitu kan. Itu juga diseret-seret. Kalah sama politisi, bukan politisi kan. Anies kan bukan politisi kan. Ya walaupun terdaftar, tapi kan bukan politisi, sibuk praktis di politik kan. Keseret aja. Saya ngeliat di TV aja kalau sama Anies itu. Anjir. Ini kan. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darab dalam Amsal. Ya Allah memberikan azab kepada umat-umat yang sebelumnya Nabi Muhammad itu adalah contoh itu.
Akankah terjadi lagi? Terjadi, bentuknya beda. Waqad makrum makrum wa indallahi makrum. Tetap ente melakukan perbuatan makar. Itu asal kalimatnya dari bahasa Quran. Menentang kepada Allah. Tuhan itu zat yang maha penentang. Jangan sekali-kali menentang Tuhan. Wa kana makruhum. Coba perbuatan menentang litazula minhul jibal. Sekalipun menentangnya itu bisa menghancurkan, kalah dengan segala sesuatu makarnya yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngeyel. Yang saya lagi mikir lagi itu moga-moga dibuktikan dengan doanya orang sedunia dari ujung sampai ujung tentang Palestina. Cuma kalau terbukti Yahudi kukut, udah kiamatnya deket. Gitu. Ini misalkan Yahudi blok habis hilang semua, buyar itu Yahudi. Ngayap lagi itu kayak dulu. Kayak waktu pada abad ke-18. Palestina kan baru berapa tahun sengsaranya. Kata Yahudi kemarin berapa sih yang meninggal? 16.000. Kata Yahudi ini saya di camp Nazi sudah 80 orang. 80.000 orang katanya. Habis begitu saja. Belum nyampe ke gitu. Sombongnya Neta ya masih nancep, baru 16.000 katanya begitu. Tancep coy. Kita belum 80. Iya. Kang Dakun nanya, apa tuh? Ini artinya apa, Pak? Apa tuh sebutannya saya lupa tuh. Pokoknya intinya itu ala demo di Indonesia, di Pakistan tuh. Cemen tuh gitu kan. Kaud. Pengecut itu tuh. Gitu Netanyahu. Itu nggak tahu dia dapat kiriman dari mana tuh Netanyahu ngomong sama Kang Dakun Kaud itu kan. Saya terjemahkan bahwa Indonesia dan Pakistan itu pengecut. Ya yes, pokoknya wa ala alihi wa sahbihi lah gitu kan. Katanya Kaud. Waduh, kalau kita deket sih kita berangkat tuh rame-rame ya. Kalah sama Houthi Yaman, berangkat ya rame-rame dia. Nggak tahu nanti di sana ketemu warteg apa enggak dari Yaman ke sana gitu kan. Takutnya kan tentara Indonesia berangkat ke sana cari warteg. Waduh Kang nggak ada warteg ya Kang gitu kan. Biasa makan nasi, makan roti ribut. Sudah sebantal, wah belum makan. Nah itu. Wala tahsabanna. Langsung. Wala tahsabanna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulan. Innallaha 'azizun biqam. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa baraju lillahi al-wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yawma'idhin muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatiratin wa taghsha wujuhahum an-nar. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Hadza balaghul linnas wa liyunziru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab. Nah, dipentoginnya. Maka karena
itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering baca ayat Haza ma wa'adar rahman wa sodaqol mursalun. Ini loh yang dijanjikan oleh Allah. Benar itu omongan Rasulullah atau Rasul-Rasul yang lain. Hadza ma wa'adar rahman wa sodaqol mursalun. Ketika sampean dibangunkan dari kuburan, itu dalam keadaan telanjang, sampean akan sama mengatakan hadza ma wa'adar rahmanu wa sodaqol mursalun. Sama di sini, wala tahsabanna allazina mukhlifu rasulahu innallahu aziz. Yauma tubaddilu al-ardu ghairul ardi was samawati wa barazulillahi wahdahu. Ketika dibolak-balikan, artinya sudah yaumul qiyamah. Nanti akan diceritakan lagi di juz amma. Banyak di juz amma itu ada wan nazi'ati gharqa, ada al-qari'atu mal qari'ah. Itu cerita kiamat. Amma yatasaalun anin nabail azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Akan ribut kamu, faqalal insanu malaha. Itu rame ketika itu. Kok itu dibolak-balik bumi? Ada salah satu hadis Aisyah ngomong, kalau orang Islamnya kemana itu ketika itu ya Rasulullah? Karena nanti akan sampean ketemu dengan orang-orang kafir ketika sama-sama masuk neraka. Sampean nggak masuk neraka dulu kan, dicuci. Ngaku aja lah kotor gitu kan. Ketemu itu di neraka walaupun hanya sejam. Mereka akan ngomong, lu sih gayanya gitu kan, iman-iman segala. Tuh buktinya masuk neraka. Nanti akan terjadi begitu. Terus kita protes. Kok saya beriman, kok saya masuk neraka. Baru nanti syafaatlah yang menentukan Anda ditarik lagi untuk dimasukkan ke surga. Itu loh. Kok dunia atau bumi dibolak-balik? Posisinya di mana orang-orang ini? Semuanya sudah di depan neraka jahanam, bagaikan titik nun. Nun kan lingkaran begini, tik. Nah manusia tuh di sini nih. Kata Rasulullah, di titik itu lagi kumpul. Titiknya sih kecil, tapi ketika itu besar berapa puluh tahun manusia, beribu tahun dijadikan satu situ mencari namanya syafaat. Kendati pun kita banyak sekali dosanya, tapi masih ada iman kepada Allah, masih punya harapan akan masuk surga. Tapi ya dicuci dulu, masa pakaian bau langsung masuk lemari, motorin yang lain dan sesuai dengan kadar. Atau kita belum sama sekali taubat. Kayaknya kita masuk sudah perek semua, sudah taubat semua ya. Mudah-mudahan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Udah masuk ke Al-Hijr. Iya, alhamdulillah.